saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mohon kepada Engkau Tuhan, urapi kami semua dengan roh hikmat daripada Allah, urapi kami semua dengan roh pengertian yang datang daripada Tuhan, dan kuduskan kehidupan kami Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Paskah pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-56 bagian B sampai dengan Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-12. Lukas pasal yang ke-23 ayat 56b sampai dengan pasal 24 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Amin. Ya, saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Jumat kemarin kita merayakan hari Jumat Agung. Hari di mana kita memperingati penderitaan dan kesengsaraan Yesus. Hari di mana Yesus harus menjalani apa yang disebut dengan masa-masa dia harus mengalami kematian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Ketika Yesus disalibkan dan mati, maka iblis bersorak-sorai. Iblis bertepuk tangan. Bahkan orang-orang yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan pun bersuka cita karena mereka merasa bahwa mereka telah mengalami kemenangan. Tetapi orang-orang yang pengikut Yesus pada saat itu mengalami apa yang disebut dengan masa kedukaan. Mereka sedih. Mereka takut. Bahkan bisa dikatakan mereka kehilangan harapan dan kehilangan kebahagiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema kebangkitan membawa kebahagiaan. Kebangkitan membawa kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mau bertanya buat kita semua yang hadir pada saat ini, siapa yang saat ini masih sedih? Ada yang sedih? Ada yang susah? Ada nggak yang susah? Ya. Kalau saya tanya ada yang susah, tidak ada yang nyaut. Tapi mukanya semua adalah muka yang penuh dengan ketegangan. Kalau Yesus sudah bangkit itu muka yang apa? Semangat, senyum. Ini mukanya semua. Ya, yang tertutup masker ya tidak kelihatan mulutnya. Ya. Tapi yang tidak tutup pakai masker, apakah ini tanda orang yang bahagia? Tidak. Ya. Ada kebahagiaan dalam kehidupan jemaat sekalian? Amin. Itu dong. Yesus sudah bangkit, kok muka masih murung-murung. Ya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus. Ya. Kalau tadi saya katakan bahwa pada waktu Yesus disalibkan dan Yesus mati, ya, yang terjadi pada pengikut Yesus semua adalah semua dalam keadaan yang sedih. Semua kehilangan harapan. Seandainya jemaat yang ada pada saat ini, waktu itu ada di tempat itu, saya kira semua juga sedih. Saya kira semua takut. Karena kita sekarang ini merayakan Jumat Agung itu hanya untuk merayakan, ya, mengenang kembali. Seandainya kita ada pada saat itu, maka otomatis bahwa kita pun ada dalam ketakutan. Tetapi saudaraku, ketakutan itu tidak bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Oleh karena Kristus bangkit sesuai dengan firman Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan kepastian bahwa kelak seluruh umat yang percaya kepadanya mengalami kebahagiaan. Amin. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa orang yang percaya kepada Dia di kemudian hari mereka akan mengalami kebahagiaan. Makanya tema tadi saya katakan apa? Kebangkitan Kristus membawa kebahagiaan. Jadi jangan pernah orang yang percaya Tuhan, jangan pernah merasa kehilangan kebahagiaan. Kalau orang sudah katakan, aduh hari ini saya tidak bahagia, maka Yesus tidak ada di dalam hatimu. Ya. Kalau ada mengatakan bahwa hari ini saya kehilangan sejahtera, maka kebahagiaan, maka kebangkitan Yesus tidak ada di dalam kehidupan orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus juga membawa perubahan. Kebangkitan Kristus mengubah pola hidup. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya minta satu orang baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-52.
1 Korintus 15 ayat 49 sampai 52. Silakan dibaca. 1 Korintus 15 ayat 49 sampai 52 dengan berupa kebangkitan tubuh. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan berubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan berubah. Terima kasih. Ayat ke-50 dengan tegas berkata bahwa yang fana tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Artinya saya mau katakan di sini bahwa melalui kebangkitan Kristus, melalui kebangkitan Yesus mengubah pola hidup kita, mengubah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara, yang kedagingan itu dihancurkan dan diganti dengan yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus mengubah setiap perilaku. Kebangkitan Kristus mengubah ketakutan menjadi sukacita. Kebangkitan Kristus mengubah penderitaan menjadi kesenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kalau baca tadi ayat yang terakhir dari bacaan kita tadi, Petrus pergi melihat kuburan. Tetapi ketika dia lihat bahwa itu tidak ada, dia kembali menyimpan sebuah pertanyaan, sebuah tanda tanya. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Tetapi saudaraku, ketika dia bertemu dengan Yesus, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan. Pola hidup Petrus diubahkan oleh Tuhan. Pola pikir Petrus diubahkan oleh Tuhan. Dan seharusnya juga adalah pola pikir kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengalami perubahan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus tidak hanya berhenti sampai pada kematiannya di Bukit Golgota, tetapi juga diikuti dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus bukan hanya penting, tetapi sangat-sangat penting bagi orang-orang yang percaya, karena iman Kristen sangat bergantung kepada kebangkitan Kristus. Nas pembuka tadi berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka percuma kita beriman. Tetapi dengan kebangkitan Kristus membawa kita kepada sebuah kepastian. Kebangkitan Kristus membawa saudara dan saya kepada sebuah kepastian, yaitu hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Kristus bangkit menjamin bahwa saudara dan saya, Kristus bangkit menjamin bahwa orang-orang yang percaya kepada dia akan mengalami kebahagiaan. Mungkin ada pertanyaan begini, tapi kok saya masih sengsara, saya masih susah, saya masih menderita, saya masih sakit, saya masih diejek, saya masih dikatakan begini dan begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
itu semua adalah proses untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal. Mungkin di dunia ini kita menderita. Mungkin selama kita masih hidup di dunia ini kita susah. Dan bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga mendapat apa disebut dengan hinaan itu. Tetapi ketika saudara dan saya kuat di dalam iman kepada Kristus, maka hinaan itu akan digantikan oleh Tuhan dengan sebuah kebahagiaan. Ketika kita kuat di dalam keyakinan kita kepada Tuhan, maka penderitaan yang kita alami di dunia ini akan digantikan oleh Tuhan dengan sukacita yang tidak pernah habisnya, yaitu di surga rumah Bapa yang kekal. Mau ke sana? Mau ke surga? Amin. Mau masuk surga? Amin. Mau bersatu dengan Tuhan di surga? Amin. Mau bersatu dengan Tuhan di surga? Amin. Jangan takut. Meskipun kita mengalami kesusahan itu, tapi Tuhan jamin bahwa kau akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yang sampai di dunia sudah sengsara, di dunia sudah hidupnya susah, di dunia sudah hidupnya menderita, tapi mati. Sudah hidup secara jasmani menderita. Pada waktu mati, waktu kedatangan Tuhan kedua kali dan berkata, maaf, saya tidak kenal kamu. Maaf, saya tidak kenal kamu. Siapa kamu? Tempat kamu ada di sana. Di dunia sudah menderita, sengsara, dihina, diolok, mati, masuk ke neraka, sengsara seumur hidup. Mau begitu? Tidak. Mau? Tidak. Kalau tidak mau, ubah hidupmu, ubah pola hidup. Ikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ikuti kemauan Tuhan. Jangan sampai kebangkitan Kristus menjadi sia-sia bagi saudara dan saya, sehingga kita tidak pernah mendapatkan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita merayakan hari kebangkitan Kristus atau hari Paskah atau hari kemenangan itu, maka otomatis kita juga sedang berada di dalam bersekutu dengan Kristus yang bangkit itu. Maka kita juga menyatukan hidup kita bersama-sama dengan Kristus yang telah bangkit itu, untuk meraih sebuah kebahagiaan, untuk meraih sebuah kemenangan, untuk meraih kehidupan yang penuh dengan kesenangan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paskah atau kebangkitan Kristus mendorong dan memotivasi kita untuk menghayati hidup ini dalam dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah supaya kita bangkit dan membebaskan diri kita dari beberapa kuburan. Saudara-saudara punya kuburan? Ya? Punya kuburan? Belum. Kita katakan kita belum. Tapi sadar atau tidak sadar, kita sedang ada di dalam kuburan-kuburan berikut. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita sedang berada di dalam kuburan-kuburan berikut yang harus kita lepaskan pada hari ini. Amin. Mau? Siap? Siap. Kuburan yang pertama harus disingkirkan adalah kuburan kesengsaraan. Kuburan yang pertama harus kita singkirkan adalah kuburan penderitaan. Dalam arti begini, ya. Memang secara manusia
Kita itu kalau masih hidup, ya, tidak pernah luput dari itu. Ya. Masalah itu ada, ya. Kesusahan itu ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi kesusahan, penderitaan, persoalan yang kita hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan tinggalkan itu. Ya. Kita akan mampu untuk keluar dari itu. Sehingga tidak ada lagi yang merasa bahwa saya kok susah melulu ya. Kenapa sih kok hidup saya seperti ini? Kenapa sih aku diperlakukan si A begini terus? Kenapa kok si dia harus selalu berbuat seperti ini kepadaku? Artinya kalau sudah begitu, hidup itu apa? Susah melulu. Tidak pernah selesai. Artinya apa? Merasa sengsara terus. Padahal Yesus sudah bangkit. Kita masih sengsara. Ya. Yesus sudah bangkit, tapi kita masih merasa ada kesengsaraan. Kenapa sengsara? Karena tidak pernah menyikapi segala sesuatu secara baik. Tidak pernah menyikapi apa yang kita hadapi itu dengan baik, tetapi menyikapi itu semua dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi bangkitlah dari kuburan kesengsaraan. Yang kedua, kita harus bangkit dari apa? Bangkit dari kuburan rasa tertekan. Halo, ada yang merasa di sini tertekan? Amin. Halo, ada yang merasa ya, tidak dihargai pola hidupnya? Ya. Dan saya percaya bahwa ya, kuburan yang kedua ini saya bisa katakan 99% terjadi di tempat ini. Ya. 99% dirasakan di tempat ini. Apalagi yang semester 1 sampai dengan semester 4. Bergerak ke sini, bergerak ke sana, takut. Bukan CCTV. CCTV tidak pernah berbicara dengan saudara. Betul kan? Mulai lirik sini, aduh, takut nanti dilihat sama si ini, lapor lagi. Mulai ngintip sini, jalan ke bawah pohon sana, ada mata-mata. Jalan ke sana, ada ini. Waduh, semua serba susah. Rasa tertekan harus bangkit dari kuburan ini. Aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kebaikan. Amin. Amin. Matius Kejadian pasal 2 16-17 ya. Jelas. Allah berkata, kalau engkau tidak makan buah ini, engkau tidak akan mati. Tapi kalau kau makan, kau mati. Ya kan? Tapi ketika Adam dan Hawa makan, apa yang terjadi? Mati. Sebenarnya itu tujuannya baik. Ya. Tujuan Tuhan itu apa? Untuk kehidupan kan? Betul nggak? Tujuan Tuhan itu apa? Tuhan tidak punya tujuan untuk membuat mereka ini hidupnya tertekan. Ya. Kalau seandainya mereka tidak makan buah itu, mereka tidak telanjang, mereka tidak takut Tuhan. Seandainya mahasiswa ST Paulus hidup di dalam menjalani aturan itu dengan baik, tidak akan rasa tertekan. Amin. Kalau buat pelanggaran, lihat Bapak Lukas, aduh, lihat pasal, lihat CCTV, Jenggil. Jenggil.
Mau bergerak ke sini takut, bergerak ke sana takut, bergerak ke situ takut. Karena apa? Ada pelanggaran. Ya kan? Kalau tidak ada pelanggaran itu, kalau tidak membuat pelanggaran, tidak pernah ada rasa takut. Amin. Amin. Iya. Esther, selama di STT Paulus merasa tertekan nggak? Pernah ada dihukum, membangun taman. Rosi, pernah tertekan nggak? Sungguh tahu lah. Kata terus, pernah tertekan nggak? Bangkitlah dari kuburan itu dan nikmati hidupmu dengan kebahagiaan. Amin. Amin. Tinggalkan kuburan rasa tertekan itu dan nikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, kuburan yang ketiga apa? Yang membuat kita tidak bisa berdaya, yang membuat kita tidak pernah merasa kebahagiaan itu. Arah kuburan menutup diri. Bangkit daripada kuburan menutup diri itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya tidak ajar saudara untuk pergi buka diri di semua orang. Bahaya. Lalu semua rahasia dikatakan, "Oi dengar, ini saya ada persoalan begini." Iya betul. Tapi buka diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Datang dan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya memerlukan Engkau, saya membutuhkan pertolongan-Mu karena saya punya masalah. Kalau tidak pernah saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah datang dan memberikan jalan keluar bagi saudara. Kalau tidak pernah kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya punya persoalan, saya membutuhkan Engkau, maka Tuhan tidak akan pernah turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan dan katakan, saya membutuhkan Engkau, maka Tuhan tidak akan memberikan kebahagiaan itu bagi saudara dan saya. Buka dirimu di hadapan Tuhan. Bongkar kuburan menutup diri itu. Bongkar itu total. Jangan hanya bongkar sedikit. Bongkar semua. Tanggalkan semua. Lepaskan semua. Maka saudara dan saya akan merasa kebahagiaan itu. Kuburan apa tadi yang ketiga? Menutup diri. Masih ada lagi kuburan yang lain. Kuburan yang keempat. Bangkit, kita harus bangkit dari kuburan iri hati. Ada iri hati di sini? Saya percaya bahwa tidak ada di sini iri hati. Tapi kalau di sana banyak. Di sana itu, di sana banyak. Bukan saya tunjuk ibu yang tadi keluar itu, ya. Tapi maksud saya di dalam ruangan ini tidak ada iri hati, betul? Amin. Nanti tidak ada. Tapi kalau di situ ada. Di situ tuh ada iri hati. Orang Kristen, orang percaya anak Tuhan tidak boleh memelihara rasa iri hati itu, karena dia bukan anak Tuhan, tapi anak siapa? Setan. Ya, dia sendiri menjawab, bukan saya menjawab. Ya. Orang percaya anak Tuhan, orang-orang yang telah bangkit bersama dengan Tuhan, dia tidak boleh memelihara rasa iri hati itu, karena akan merusak hidupnya. Amin. Ya, akan merusak. Jangan mau dirusakin oleh silusi. Ya. Jangan mau hidupmu dirusakin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan mau kehidupan saudara dan saya dirusakin oleh tindakan-tindakan orang lain, lalu timbul iri hati di dalam kehidupan saudara dan saya, membuat kita rusak di hadapan Allah. Orang berbuat seperti itu, jangan pernah iri. Ketika aku iri hati, ya mungkin sebentar dia minta ampun sama Tuhan, bebas. Tapi saudara yang masih iri hati, akan timbul berbagai macam jenis dosa, dan pada akhirnya apa? Hilang kebahagiaan. Misalnya saya kasih contoh saja, Dev, ya. Dia iri hati dengan Jeffrey.
Dia tidak suka dengan Jeffrey. Jeffrey mungkin aman-aman saja. Tapi setiap kali dia lihat Jeffrey di sini, pintu lewat sini, tapi dia jauh. Ada Jeffrey di sini. Atau kalau nggak, kalau ada apa namanya, Jeffrey ada di sana, dia jalan gitu. Lama-lama tabrak kursi, jatuh. Ya sakit siapa? Diri sendiri. Jadi hati itu tidak perlu dipelihara. Tidak ada untungnya. Ya. Bangkit dari kuburan itu dan raih kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tinggalkan kuburan iri hati itu, lalu raih kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, masih ada lagi beberapa kuburan yang harus kita bangkit. Kuburan yang terakhir yang harus kita tinggalkan adalah kuburan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini kuburan yang paling sulit, ya. Amin. Ini kuburan yang paling sulit untuk keluar daripada anak-anak Tuhan, daripada umat manusia. Kalau orang sudah buat salah, ya. Dan dia bilang begini, sampai 7 turunan pun saya akan ingat. Kau tunggu ya. Kata orang tua bilang, lu tunggu nanti balas lu. Ya. Tunggu lu bahagia mama. Tunggu mama nanti baru ketika tokum kepala nanti ya. Tunggu, lu beci-beci sampai begini, macam capek. Langsung betul ke anak nanti ya. Siapa dikasih itu? Tidak pernah memaafkan orang lain. Ini kuburan yang paling berat, ya, yang ada dalam kehidupan manusia. Yesus sudah